Ya lo selamat datang di Pertamax7.com channel. Beberapa waktu lalu Honda India meluncurkan motor retro terbaru mereka yang memang benar-benar keren, benar-benar retro bagi saya, yaitu namanya tidak sulit, yaitu Honda Hanes CB350 di India sana. 350cc, powernya cuma 20 HP memang, tapi torsinya 30 Nm Pak D. Dan lebih menariknya, torsi ini didapat di putaran yang sangat rendah bagi saya. Nah, jadi nampaknya Honda India itu tidak mau Royal Enfield jalan sendirian. Jadi Royal Enfield itu adalah motor Inggris yang dibeli oleh India, terus menjadi penguasa pasar di India. Jadi motor unik ya, motor Inggris yang dibeli India, terus sekarang menjadi penguasa India di segmen klasik bike atau motor yang benar-benar klasik. Saking klasiknya itu, selain tampilannya juga getaran mesinnya yang kata teman-teman saya yang sudah pernah test ride, getarnya sampai ke ubun-ubun, sampai ke dengkul. Itu yang 1 silinder itu udah sampai ke biji katanya. Entah biji yang mana maksudnya itu. Getarnya mantap itu loh. Mungkin saking klasiknya. Jadi Honda India tidak ingin Royal Enfield sendirian, jadi tak temenin ya gitu kan. Dan diciptakanlah produk ini, Honda CB350 Hanes, yang benar-benar ini baru ya bagi saya. Dan saya dijabu lihat mesinnya, itu mesin jadul tenanan, mesin Honda GL, mesin Honda GL dengan kubikasi 350cc. Oke, saya bacakan artikelnya di Pertamax7.com. Saya videokan, saya kasih foto-foto seperti biasa. Nggak ada yang lihat, nggak ada masalah, karena ini buat melengkapi artikel saya. Oke, namanya memang ada aneh ya, Honda Hanes, H_Nes CB350, atau mungkin saya nyebutnya Honda CB350 aja karena Hanesnya susah. Oke, jelas Honda 2WD India meluncurkan Honda Hanes CB350 ini untuk menemani pemimpin segmen klasik, yaitu Royal Enfield seperti yang sudah saya jelaskan tadi. 350cc 1 silinder, ini nggak begitu miring, silindernya tegak, lebih ke arah vertikal, mirip W800 seperti itu. Untuk tampilan mesinnya memang gahar dan 350cc tanpa oil cooler. Ini nggak ada radiatornya, ini benar-benar pakai sirip gitu, air cooled sepoi-sepoi, SOHC kemungkinan 2 klep. Terus tentu sudah injeksi ya, karena India kan sudah canggih gitu. Wajib lulus Bharat Stage atau BS6 yang mungkin setara Euro 4 kali ya, entahlah. Honda CB350 ini dilengkapi dengan mesin 1 silinder dengan kubikasi 350cc yang diklaim membangkitkan tenaga puncak hingga 20,7 horsepower pada 5.500 rpm. Jadi tenaganya memang tidak besar, tapi ingat ini diperoleh di 5.500 rpm. Cocok untuk karakter motor adventure lagi. Cocok untuk motor klasik seperti ini yang gak perlu putaran tinggi, yang penting dah brum enak 1 silinder. Torsinya juga edan, bagi gue ini gila ya torsinya. Mesin 350cc, torsinya 30 Nm itu bagiku besar. Apalagi didapat di putaran yang sangat rendah, yaitu di 3000 rpm. Jadi bayangin 3000 rpm torsinya udah 30 Nm, torsi puncak ya. Setelah itu tentunya turun. Tapi untuk 3000 rpm torsi 30 Nm itu ini motor memang cocok banget untuk touring lah. Santai ya, bukan touring kebut-kebutan tuh bukan, tapi touring yang bertenaga, santai di putaran bawah. Ini penasaran suaranya kayak apa gitu loh. Mantep. Transmisinya 5 speed. Oke, cukup untuk motor adventure lagi, motor retro. Kita lanjut bobot ya. Bobot Honda CB350 Hanes ini adalah 181 kg, cukup antep. Meskipun ya rada berat sih, tapi ini cukup antep dengan bahan bakar 15 liter. Dan meskipun ini motor klasik ya, ini tetap pakai rem cakram depan belakang itu ABS. Cakram depan belakang ABS dual channel. Mantap, komplit ya. Karena di India itu wajib minimal ABS 1 channel atau depan saja, tapi ini udah langsung dual channel. Menariknya, Honda CB350 Hanes ini juga dibekali dengan traction control. Ya maklum sih,
powernya 20 Nm, 20 HP maksudnya, 20 Nm malah. Powernya 20 HP dan torsinya itu 30 Nm, perlu didukung dengan traction control Honda yang namanya HSTC atau Honda Selectable Torque Control. Mantap nih, on dan off. Jadi saat tiga ngegas, misalkan ban depan misalkan ban depan rada telat gitu kan, lebih kencang ban belakang ngesot gitu kan, langsung power mesinnya di-cut oleh HSTC biar nggak ngepot. Nah seperti itu. Ini udah umum di Honda Forza, Yamaha X-Max, Yamaha All New NMAX ABS Connected. Karena saya udah pakai, jadi saya tahu rasa dari traction control dan memang berguna untuk jalanan yang licin. Lanjut, bannya memang ada aneh ya. Bannya belakang itu bagi gue ya kebalik, tapi bukan. Itu memang ban MRF-nya sana kayak gitu. Yang belakang itu kok kebalik, biasanya belakang itu modelnya A, ini modelnya V Pak De. Kalau ban depan kan udah umum, kalau di mata orang awam itu kebalik, tapi ini ban belakang ya. Untuk ukuran ban depan 100/90 ring 19 yang memang klasik, terus ban belakang 130/70 ring 18. Wah ini cukup gede gitu kan, meskipun nggak lebar-lebar banget. Oke. Untuk tampang Honda CB 350 Harness sudah jelas seperti ini. Lampu depannya LED, keren. Dengan DRL, pokoknya ikonik lah. Dilihat mata sekilas tuh keren, ini motor keren. Terus spatbor depan dia pakai kaleng atau apa ya, besi kali ya, atau baja nggak tahu. Ini bahannya apa saya kurang tahu. Tapi memang kaleng, terus di chrome. Suspensi teleskopiknya asnya cukup besar, jadi ini memang cukup mantep. Meskipun bukan upside down ya, bukan neo klasik, ini memang bener-bener motor klasik gitu loh, retro itu. Untuk temen Royal Enfield 350 juga ada soalnya di sana. Oke, tampak kanan seperti ini. Wah ini kayak CB Herek ya, kayak CB Modif. Ya enggak, ini 350 cc. Keren lah, aku lihatnya keren. Tankinya memang Honda banget ya, Honda GL zaman Honda CB ya kayak gini ya. Terus joknya juga pendek. Wah ini daman buat kalangan jinjiter seperti saya. 160 cm mungkin nggak begitu jinjit ini. Tenaganya juga besar lagi, 20 HP, torsinya 30 Nm. Dan untuk knalpot ini memang gagah ya, ala-ala Mugi gitu, gagah. Meskipun satu silinder sih. Terus footpack depan belakang nyambung ya, kayak Tiger Mega Pro gitu. Jadi besi itu melintang ke belakang, bukan terpisah. Jadi getar-getar bareng dah. Ini getaran depan getar, belakang juga getar, tambah getar malah. Terus apa mana ya? Suspensi belakang ganda ya, twin, tapi nggak ada tabungnya. Ini ya klasik lah. Spatbor belakang ternyata juga besi Pak De. Wah di chrome juga, mewah. Kita lanjut belakang kanan ini ya, dapatnya seperti ini. Lampu depan ikonik, lampu belakang juga ikonik, klasik gitu. Ada behelnya guys. Ini piye ya, bikin kemecer itu, bikin pengen ya. Meskipun secara velg ini kok malah velg casting wheel atau CW. Andai kan ini SB mungkin lebih klasik lagi. Tapi ini velgnya klasik kok Pak De, bukan modern gitu loh. Ini velgnya kayak velg andong, tapi ya bukan. Pokoknya ini cukup klasik lah velgnya, nggak racing yang kayak MotoGP itu bukan. Terus speedometernya juga ikonik dengan top speed 160 km/jam. Mentoknya speedometer, tapi nggak tahu ini top speednya sampai berapa ya, mungkin 120 lah. Terus speedometer adalah analog, tidak ada tachometer, tapi ada MID yang tersedia, full bar, trip A, trip B, average consumption, average mileage atau jarak tempuh rata-rata. Ada odometer, ada jam, ada gearbox indikator, ada koneksi ke Bluetooth, misalkan smartphone koneksi ke motor, terus ada telepon nanti kedip-kedip gitu. Terus ada indikator HSTC atau traction control, ada indikator lampu rem lagi, lampu sen, terus indikator lampu jauh, lampu tembak. Terus ada indikator
Apa ya? Oh ya, standar miring. Jadi kalau standar sampingnya hidup dipakai itu kan, itu ada lampunya hidup. Terus apa saya salah lihat ya? Motor ini pakai standar tengah. Ya, keren. Motor ini pakai standar tengah yang memang klasik, dapatnya kesannya klasik dapat itu loh. Ini kok belibet bener ya, udah lama nggak syuting. Ya seperti ini resikonya, kaku lidahnya. Terus ada indikator lampu netral, Pak, tentunya ya. Terus ada indikator lampu ABS, jadi ABS-nya kalau fungsi. Terus motor ini seperti biasa ya, tidak ada kunci magnetnya. Jadi ya kunci kontak standar tanpa alarm. Oke, apa yang belum saya jelaskan? Oh iya, ada voltmeter, voltase baterai. Karena ini meskipun motor klasik 350 cc ya nggak ada engkolnya. Mantap juga tuh engkol 350 cc. Kita lanjut mengenai varian Honda CB350 Harness. Yang pertama adalah Honda Harness CB350 DLX dengan warna merah, terus warna hitam dan warna hijau. Intinya yang DLX ini adalah warna yang single atau satu warna. Terus ada versi yang dua warna, yaitu gabungan antara misalkan apa nih, Night Star Black Spear Silver Metallic. Black hitam ditambah dengan silver. Ini hadir di Honda Harness 350 DLX Pro. Jadi yang Pro itu dual color, jadi warnanya ganda. Terus ada tambahan di bagian Honda Smartphone Voice Control System atau HSVCS. Saya juga belum tahu ini apa itu kan. Bisa dipasang intercom itu loh setahu. Wah, keren banget ya. Dikasih nama HSVCS. Ini dijual terpisah intercomnya, jadi pas riding bisa sambil bunyi gitu loh. Ada intercomnya. Terus pilihan warna dual tone yang sudah saya jelaskan, dan ada klakson yang kanan kiri, klaksonnya ganda, stereo, low dan high. Kalau yang DLX saja klaksonnya cuma sebiji atau ya mono. Din kalau yang stereo itu bareng ya, din sama ton. Jadi lebih pantang, lebih berkarisma, lebih berkarakter. Itu pengalaman saya ya pakai Mega Pro dulu. Karena motor-motor zaman sekarang udah pakai single klakson nih. Untuk harga sayangnya Honda India belum menjelaskan berapa harga dari Honda CB350 Harness ini. Aku susah yang ngomongnya Harness ini. Ngenes kali ya. Harness. Gosipnya, jadi media India itu menggosipkan kalau motor ini setidaknya akan dijual paling murah 1,9 lakhs atau 190.000 rupiah atau sekitar 38 jutaan, yang bagi orang Indonesia tuh wah murah ya motor di sana. Padahal ini harganya off the road Pak De. Nggak tahu on the roadnya berapa. Mungkin ya 45 jutaan kali ya, atau hampir 50 juta on the roadnya, atau nggak nyampe. Intinya ini motor tetap bagi orang Indonesia wah murah ya, kubikasi segitu, motornya klasik, anggap aja jatuhnya cuma 50 juta. Masalahnya adalah kalau ini motor masuk Indonesia itu kena pajak 60%. Jadi banyak. Jadi ya mungkin kalau HM mau masukin itu bisa tembus 100 juta kali ini ya motor. Wah mahal. Jadi kemungkinan motor ini tidak masuk Indonesia. Jadi khusus India ya. Pendingin udara 5 speed. Oh ya, konsumen bisa melakukan DP dengan biaya sekitar 5.000 rupiah atau sekitar sejutaan untuk booking. Untuk pengumuman resmi harga motor tersebut adalah pada pertengahan Oktober 2020 ini. Jadi kita tunggu saja. Oh iya, saya lupa menjelaskan mengenai fitur Honda CB350 Harness, karena saya belum menceritakan banyak ya tadi. Mana nih, saya bacakan dulu. Honda CB350 Harness terdapat atau dibekali oleh Honda itu komplit juga, yaitu Assist and Sleeper Class, jadi ANS. Motornya mantap nih, 350 cc sudah dibekali dengan Assist and Sleeper Class yang tentunya bikin ngopleng jadi ringan, terus menghindari slip saat downshifting. Ini cukup bermanfaat bagi saya. Terus tentu ada lampu hazard ya, lampu bahaya, misalkan peleknya protol, rangkanya belah gitu, atau mesinnya copot gitu kan, bisa dinyalakan lampu hazard untuk menandakan kalau motornya ada masalah.
Jadi lampu hazard bukan dinyalakan sepanjang waktu itu kan, kayak minta jalan gitu, bukan. Terus yang menarik lagi adalah saklar mesinnya itu mirip CBR 250RR, yaitu engine start and stopnya jadi satu. Ya kayak CBR 250RR itu, jeng gitu. Karena ini motor cuma ada electric starter tentunya, masa ngengkol. Sebelum penutup, saya ingin menjelaskan mengenai spesifikasi dari Honda CB350 Hanes. Agak sulit tau, bacanya itu agak sulit. Hanes. Mesin, oh ternyata bukan 350 cc Pak D. Mesin Honda CB350 adalah 4 tak SI engine. Saya juga nggak tahu nih, SI engine tuh single ya, single. Nah, displacementnya atau kubikasinya adalah 348,36 cc. Jadi 349 cc aja kurang, jadi 348 cc. Terus Honda India mengklaim mesin ini mampu membangkitkan power puncak hingga 15,5 kW atau 20,78 horsepower pada 5.500 rpm. Jadi memang tidak begitu istimewa pada bagian power, karena mungkin motornya memang motor genre klasik, tidak perlu power tinggi-tinggi, yang penting di RPM cukup rendah sudah kenceng itu. Untuk torsinya sudah saya jelaskan, gila, 30 Nm dengan 30 Nm di 3000 rpm. Ternyata jawabannya kenapa torsinya begitu menyala adalah karena bore dan stroke-nya memang over stroke. Jadi bore-nya cuma 70 mm, tapi stroke-nya atau panjang langkah pistonnya itu 90,5 mm. Jadi ini memang over stroke Pak D, long stroke. Pantesan torsinya memang gila, 30 Nm pada 3000 rpm. Luar biasa. Lanjut pada kompresi rasio atau rasio kompresinya 9,5:1. Minimal kalau masuk Indonesia ya pertalit. Boleh pertalit, Pertamax lebih bagus. Terus starternya adalah elektrik. Kita lanjut, transmisinya 5 speed manual dengan kopling majemuk atau multiple plat, assist and slipper clutch. Sudah ada ANS. Mengenai dimensi dari Honda CB350 Hanes, yang pertama adalah panjang 2163 mm dengan lebar 800 mm dan tingginya 1107 mm, cukup tinggi. Untuk jarak as rodanya adalah 1441 mm dengan ground clearance atau GC atau jarak terendah ke tanahnya adalah 166 mm atau 16,6 cm yang cukup tinggi. Terus bobot basahnya adalah 181 kg. Masalahnya adalah GC-nya tinggi, joknya juga tinggi. Jadi kalangan jinjiter seperti saya ya cukup menangis ini. Soalnya tinggi joknya adalah 80 cm, 800 mm. Tinggi bagi saya, tinggi. Wah, tinggi banget nih. Mungkin cocok untuk orang India yang tinggi besar gitu ya. Tapi untuk Indonesia wah ini tinggi, jinjit lagi. Kalau saya 160 cm, joknya sudah separuh saya sendiri. Wah, tinggi sekali. Terus full tank kapasitinya adalah 15 liter. Oke. Kita lanjut mengenai frame dan suspensi dari Honda CB350 Hanes. Frame-nya adalah half duplex cradle. Nanti ada fotonya seperti ini. Half itu setengah, duplex itu double cradle. Jadi setengah double cradle. Bulat nih. Suspensi depan teleskopik, suspensi belakang dia pakai twin hidrolis dan pakai swing arm, namanya swing arm ya, swing arm. Karena swing arm itu adalah bagian dari suspensi. Untuk ban dan pengereman Honda CB350 Hanes lumayan. Remnya adalah dual channel ABS, depan disknya adalah 30 cm, lumayan besar. Terus rem belakangnya 24 cm. Jadi depan 310 mm, belakang 240 mm. Untuk ban depan adalah 100/90 ring 19 dan ban belakang adalah 130/70 ring 18. Klasiknya dapat, nggak pakai ban 17 itu. Jadi gede-gede itu bannya, depan gede, belakang gede. Lebar pula, cukup lebar meskipun bannya rada aneh.
Untuk akinya nggak begitu besar ya. Aki Honda CB350 Harness ini adalah 12 volt 6 ampere hour. Nggak begitu besar ya, Cuk. Sama dengan NMAX saya kok, NMAX ABS. Terus sistem lampu dia pakai LED atau LED dan DC. Ya wes, itu saja mengenai Honda CB350 Harness. Siapa tahu masuk Indonesia, saya udah punya artikelnya, tapi kemungkinan motor ini tidak masuk Indonesia terkait pajak 350 cc ya. Di atas 250 cc sampai 500 cc kan dapat pajak 60%. Ini udah mau pusing nanti. Harganya jadi mahal. Yang kedua, ini motor mungkin cocoknya memang untuk pasar India. Pasar Indonesia mungkin akan ada Honda CB150 Harness gitu kan. Basisnya Verza itu mungkin karena air cooler, ataupun Honda AHM itu meluncurkan motor apa ya, klasik gitu. Soalnya mesinnya Honda Sport itu kan jelas ya, cuma ada CB150R series dan CB150 tok yang Verza itu loh. Jadi mesinnya kan cuma ada itu Indonesia AHM itu 150 cc-an lah, sama 250 RR gitu kan nggak masuk gitu kan. Motornya klasik, RPM-nya tinggi loh, stereo pula gitu kan. Kok jadi resi banget. Ya wes, itu aja mengenai Honda CB350 Harness di India sana. Jadi mohon maaf jika belibet hari ini, karena saya juga sulit ini bahasanya apa, titik koma atas itu kan, titik atas nes H-ness. Nah, Honda CB350 H-ness. Apa komentar pemirsa? Semoga video singkat ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Komentar ya, suasananya barunya seperti apa. Ini di dapur Pak, di dapurnya ibuku dulu, nggak dipakai ya wis, tak buat syuting seperti ini karena daripada di kamar terus ya sumuk. Mantap nih, motor ini sudah cukup membuat Bikers Indonesia cukup ngiler ya. Apalagi harganya India memang termasuk terjangkau daripada harga di Indonesia tentunya. Mantap. Kita tunggu gebrakan Astra Honda Motor di kelas klasik ya. Misalkan temennya W175 maupun temennya XSR 155 itu kan basisnya Verza tapi unik. Kenapa nggak basis CB150R? Mungkin harganya kemahalan ya, mirip-mirip XSR nanti tembusnya. Udah mau subuh.